Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Insan Pilihan TV. Dalam video kali ini saya akan membagikan kisah Sayyidina Umar membentak malaikat Munkar dan Nakir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangannya menyebarkan ajaran Islam banyak didukung oleh para sahabatnya yang berprinsip kuat, tegas, bahkan terkesan keras dalam bertindak. Nama-nama sekaliber Hamzah bin Abdul Muttalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Khalid bin Walid sudah tidak asing di telinga umat muslim serta para sejarawan. Selain tiga nama di atas, terdapat satu nama yang paling mentereng, yaitu Umar bin Khattab. Oleh para teman-teman seperjuangannya, ia dijuluki singa padang pasir. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu populer dalam sejarah keislaman. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar menjadi salah satu orang yang paling menentang keras terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan hidayahnya melalui adiknya yang sedang membaca Al-Quran. Selain memiliki kepribadian yang tegas dan bijaksana, Sayyidina Umar juga dikenal dengan karakter kerasnya. Hampir semua sahabat segan terhadap khalifah yang kedua ini. Sahabat yang berjuluk singa padang pasir ini diketahui memiliki beberapa kelebihan dan keistimewaan. Salah satu keistimewaannya, dia tidak pernah memiliki rasa takut, termasuk pada makhluk kasat mata sekelas setan. Namun sebaliknya, setan yang segan jika bertemu Sayyidina Umar. Dikisahkan dalam sebuah hadis Nabi bahwa setan atau jin saja takut ketika melihat Umar. Bahkan ketika berpapasan dalam sebuah jalan yang akan dilalui Sayyidina Umar, setan memilih jalan lain untuk menghindar. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar." Selain itu, dikisahkan juga bahwa Sayyidina Umar bin Khattab tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap malaikat Munkar dan Nakir yang memiliki sosok menyeramkan. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ketika seseorang telah diletakkan di dalam kuburnya, maka malaikat Munkar dan Nakir mendatanginya. Keduanya adalah malaikat yang keras, kasar, hitam kebiruan. Warnanya seperti malam yang gelap gulita. Suaranya seperti petir yang menggelegar. Matanya seperti api yang menyala-nyala. Giginya seperti tombak, rambutnya terseret di atas tanah, dan di kedua tangannya terdapat alat pukul atau palu. Jikalau jin dan manusia semua berkumpul untuk mengangkatnya, maka tidak akan mampu." Kedua malaikat bertanya kepada ahli kubur tentang robnya, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Dalam riwayat lain disebutkan dari Sa'id bin Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata, "Ketika kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, 'Sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana di surga. Maka aku pun bertanya, milik siapakah istana ini?' Wanita-wanita yang ada di sana menjawab, 'Milik Umar.' Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar. Aku pun menjauh tidak memasuki istana itu." Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, "Mana mungkin aku akan kecemburu kepadamu, wahai Rasulullah."
Diceritakan dalam sarah kitab Nasaihul Ibad, sepeninggal Khalifah Umar, sahabat Ali bin Abi Thalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, semoga Engkau membuka mata hati kasyafku, hamba pengagum Khalifah Umar bin Khattab ketika masih hidup. Apakah ketegasan dan kegarangannya masih ketika sudah di alam kubur?" Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa sahabat Ali. Tepat sebelum pemakaman selesai, ia sudah cari posisi duduk di sekeliling makam. Para peziarah sudah mulai bubar menuju rumah masing-masing. Sahabat Ali semakin penasaran apa yang akan dilakukan. Mendiang sahabat Umar saat ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Area pemakaman sudah lenggang, tinggal beberapa orang yang sebentar lagi juga terlihat mulai berjalan pulang. Sahabat Ali mengambil lokasi yang pas. Ia memilih area sekitar makam yang agak tinggi dan banyak ditumbuhi semak dan perdu. Semua peziarah sudah pulang ke tempat masing-masing. Sahabat Ali melihat dengan kasyafnya, malaikat Munkar dan Nakir datang dengan mata yang menyala. Siapapun mayat orang mukmin pasti bakal ciut nyalinya. Kehadiran mereka dengan penampilan seperti itu sama seperti keterangan Rasulullah SAW ketika bercerita tentang alam kubur. Tanpa basa-basi, malaikat Munkar dan Nakir langsung bertanya, "Man rabbuka?" dengan nada tinggi dan mata agak melotot. Sahabat Umar balik bertanya dengan suara bentakan yang keras, "Kamu tidak tahu siapa saya?" Dua malaikat tersebut kaget. Sepanjang tugas, baru kali ini mereka berdua dibentak. Malaikat Munkar dan Nakir tanya untuk kedua kalinya, "Man rabbuka?" "Kamu tidak tahu siapa saya?" dengan bentakan lebih keras. "Kalian itu sedang berhadapan dengan temannya ahabbal khalqi ilallah, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dua malaikat semakin kaget dan saling pandang, merasa aneh dengan jawaban si mayit. Mereka berdua kembali ke markasnya dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadu, "Ya Tuhanku, apakah prosedur menginterogasi mayit dalam kubur harus berlaku sama bagi setiap mayit?" tanya dua malaikat. Kemudian mereka berdua bercerita tentang apa yang mereka alami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai Munkar dan Nakir, mulai sekarang engkau harus berlaku beda jika menguji para kekasihku. Engkau harus berkata lembut dan berpenampilan yang bagus. Sesungguhnya mereka, para kekasihku, adalah hamba-hamba pilihan. Kalian berdua jamu mereka dengan sikap dan layanan yang beda dari hamba-hamba biasa," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spontan mereka berdua kembali ke alam barzah untuk berjumpa dengan sahabat Umar. Melihat penampilan dan perangai yang amat berbeda tersebut, sahabat Ali bin Abi Thalib geleng-geleng kepala. Ia semakin takjub mendiang sahabat Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab merupakan khalifah yang sangat terkenal di semua kalangan karena keadilan dan bijaksananya dalam memimpin. Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq, yang berarti pembeda atau pemisah. Dia merupakan putra Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafs al-Adawi. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Ibunya adalah saudari tua dari Abu Jahal bin Hisham. Sayyidina Umar adalah seseorang yang berperawakan tinggi, selalu bekerja dengan kedua tangannya, matanya hitam dan kulitnya kuning. Ada pula yang mengatakan kulitnya putih hingga kemerah-merahan. Giginya putih bersih dan mengkilat.
selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan inai atau daun pacar. Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang yang mendapat ilham. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham. Apabila salah seorang umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya." Demikianlah kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Ia tak hanya berani di dunia saja, tapi di alam kubur pun keberaniannya tetap kuat. Kisah tentang orang-orang yang menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, sebagaimana jawaban Umar di atas, tidak sedikit banyak ulama yang berbagai kitabnya yang meriwayatkan kisah-kisah semisal. Seperti Yazid bin Harun yang ketika ditanya kedua malaikat perihal siapa Tuhan dan nabinya, beliau menjawab, "Pertanyaan seperti ini diajukan kepadaku, sementara 80 tahun lamanya aku mengajarkan jawabannya kepada banyak orang." Lalu malaikat itu pergi meninggalkannya. As-Suyuti dalam kitabnya di atas menjelaskan bahwa ada segolongan orang yang kelak di alam kuburnya sama sekali tak ditanya oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir, seperti para syuhada, siddiqin, dan lainnya. Mungkinkah diri kita menjadi bagian yang dikecualikan itu? Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe supaya sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami yang insya Allah penuh dengan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.